Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eki Pratama Hidi dengan NIM 17134220030. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai analisis sistem informasi manajemen di KP Jarod dan Rekan. Baik, KP Jarod dan Rekan adalah kantor akuntan publik yang menyediakan layanan audit, akuntansi, perpajakan, dan konsultasi manajemen, yang dipimpin oleh Bapak Jarod Triono, seorang akuntan publik yang berpengalaman. Kantor ini juga mendukung berbagai jenis klien dalam memenuhi kewajiban keuangan dan juga regulasi. Dengan tim yang profesional dan sistem kerja yang terus dikembangkan, KP Jarod dan Rekan berkomitmen memberikan layanan yang efisien, tepat, dan dapat diandalkan. Baik, masuk dalam sistem yang diteliti, selama kegiatan magang di KP Jarod dan Rekan, ditemukan bahwa di Cafe Jart ini sistem informasi operasionalnya baik pun manajemen itu belum terstruktur dan masih bersifat manual. Proses penting seperti pengelolaan data klien, pengiriman dokumen, pencatatan timesheet, dan juga penghitungan payroll dilakukan tanpa sistem digital sehingga kurang efisien dan rawan kesalahan. Contohnya, timesheet dicatat dan dihitung secara manual melalui Excel, serta komunikasi data klien yang masih menggunakan email pribadi tanpa sistem portal seperti yang digunakan di kafe besar lainnya. Oke, baik. Kemudian masuk ke dalam identifikasi kebutuhan sistem. Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan profesionalisme layanan, KPI Jarot itu perlu mengadopsi sistem informasi yang terstruktur dan juga terintegrasi. Berdasarkan observasi terhadap proses bisnis yang berjalan, terdapat beberapa kebutuhan sistem yang krusial untuk mendukung kegiatan operasional kantor secara optimal. Identifikasi kebutuhan sistem ini dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Baik, yang pertama itu ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini merujuk pada fungsi-fungsi inti yang harus dimiliki oleh sistem informasi agar mampu memenuhi kebutuhan kerja harian. Adapun kebutuhan fungsional yang diidentifikasi antara lain, yang pertama itu ada manajemen data klien. Jadi manajemen data klien ini merupakan sebuah sistem yang mana sistem ini harus mampu menyimpan, mengelola, dan juga menampilkan data klien secara terpusat. Jadi tidak perlu melakukan chat by email ataupun by WhatsApp sehingga para auditor itu dapat langsung memantau terkait dengan data apa saja yang sudah diserahkan dan data apa saja yang sudah ada yang akan nantinya diolah untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam permintaan dan juga pengiriman data klien. Untuk bagian ini diperlukan modul ataupun fitur seperti client portal. Mungkin bisa disebut saja seperti di salah satu KP besar yaitu B Indonesia, di mana mereka mempunyai portal yang bernama video portal yang fungsinya itu menjadi suatu sistem untuk memantau dan juga melihat perkembangan data-data yang diminta juga kan data-data yang sudah dikirim oleh klien. Jadi untuk klien sendiri tidak perlu mengirimkan data-data secara email ataupun by WhatsApp. Jadi klien-klien ini hanya perlu masuk ke dalam sebuah portal dan lalu mengupload data-data yang diminta oleh auditor. Kemudian yang ketiga itu manajemen times itu juga payroll. Untuk bagian itu dibutuhkan fitur pencatatan jam kerja harian auditor yang dapat diakses secara individual, serta sistem perlu menyediakan modul payroll yang otomatis menarik data dari timesheet dan mengalkulasi honorarium berdasarkan aturan internal. Pada bagian ini cukup sangat penting karena mengingat bahwasannya KP ini masih melakukan perhitungan dan juga pencatatan kehadiran secara manual dan itu sangat riskan untuk terjadinya human error. Baik, selanjutnya masuk ke dalam kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan non-fungsional ini berkaitan dengan kualitas sistem yang diharapkan dalam operasional sehari-hari. Adapun beberapa aspek pentingnya meliputi yaitu yang pertama itu ada keamanan data. Jadi sistem yang dibutuhkan ini harus menjamin kerahasiaan data klien dan internal kantor dengan enkripsi. Lalu kemudian harus diberikan autentikasi berlapis atau mungkin bisa disebut multi-factor authentication serta pengaturan hak asas berdasarkan jabatan. Sehingga
Dengan adanya sistem keamanan data ini dapat melindungi data-data klien dan juga informasi-informasi yang kritikal baik dari klien maupun dari para pemeriksa atau auditor. Kemudian yang kedua itu ada aksesibilitas, yang mana sistem ini harus dapat diakses secara online dan real time, baik di kantor maupun saat auditor bekerja di lokasi klien atau site visit ya. Kemudian yang ketiga itu ada skalabilitas, yang dimana sistem ini harus fleksibel dan mampu berkembang mengikuti pertumbuhan jumlah klien dan juga pengguna ya di masa depan. Kemudian yang terakhir itu ada integritas, yang dimana sistem itu perlu dirancang untuk mendukung integrasi dengan aplikasi lain seperti email, spreadsheet, serta software akuntansi jika emang itu digunakan, sehingga dengan adanya sistem integritas ini tidak perlu melakukan multitasking membuka aplikasi yang banyak sehingga hanya perlu dalam satu wadah saja. Lalu dari identifikasi kebutuhan sistem ini menegaskan pentingnya transformasi digital di lingkungan KP Jauh dan Rekan. Dengan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung manajemen data klien, timesheet, payroll, dan juga komunikasi proyek secara terpusat dan aman, kantor selaku pemeriksa ini akan mampu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko kesalahan manual, dan memberikan pelayanan yang lebih profesional kepada klien. Sistem ini juga nantinya akan menjadi fondasi yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang dan juga daya saing dalam industri jasa audit dan akuntansi yang semakin kompetitif. Selanjutnya, masuk dalam rancangan solusi sistem informasi. Untuk rancangan dan juga penjelasan sistem yang diusulkan, sistem informasi ini akan dibangun dengan pendekatan berbasis web atau web-based system agar dapat diakses kapan saja dari mana saja oleh auditor, admin maupun partner. Eh, Sistem ini saya rancangkan untuk terdiri dari 5 modul utama yang saling terintegrasi. Maaf, tiga, ya sorry, tiga modul utama yang terintegrasi. Yang pertama itu ada modul manajemen klien, kemudian ada modul permintaan dan pengiriman data, kemudian yang ketiga ada modul timesheet dan juga payroll. Untuk modul manajemen klien ini, untuk fungsi pertama itu menyimpan dan juga mengelola seluruh data klien seperti nama perusahaan, kontak, dan juga status pekerjaan. Yang kedua, modul ini menyimpan histori interaksi dengan klien dan pekerjaan yang pernah dilakukan sehingga auditor maupun klien dapat memantau seberapa jauh pekerjaan yang sudah berjalan. Kemudian yang ketiga itu ada modul timesheet dan payroll. Sorry, modul permintaan dan pengiriman data klien. Untuk modul permintaan dan pengiriman data ini, untuk rancangannya itu klien dapat masuk ke portal dan mengunggah dokumen secara langsung sesuai permintaan. Lalu auditor dapat mengirimkan permintaan data melalui form yang terstruktur sehingga para klien dan juga auditor dapat lebih mudah dalam memanajemen data-data yang di-provide dan juga yang diminta sehingga tidak ada miskomunikasi yang akan terjadi. Kemudian juga adanya di dalam modul ini tuh notifikasi ataupun reminder pada saat data itu sudah diserahkan ataupun belum diserahkan sehingga dapat minimalisir keterlambatan pengiriman data. Kemudian masuk ke modul timesheet dan payroll. Untuk modul timesheet dan payroll ini suatu sistem ataupun modul yang memperhitungkan otomatis hari kerja dan jam lembur berdasarkan input pengguna. Dan juga ini akan mempermudah para admin, auditor, juga partner terkhusus untuk mengelola timesheet dan juga perhitungan gaji yang nantinya akan dikirimkan melalui by system dan diperhitungkan secara otomatis tanpa manual. Baik, untuk diagram alur sistem sendiri, selama pelaksanaan kegiatan magang di Cafe Jakarta dan Rekan, ditemukan bahwa kantor ini belum memiliki sistem informasi yang terstruktur dan terintegrasi dalam mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Sebagian besar proses kerja seperti pencatatan timesheet, pengelolaan data klien, pengiriman dan pembuatan dokumen, serta penghitungan payroll masih dilakukan secara manual dengan menggunakan media seperti Microsoft Excel dan juga email pribadi.
Kemudian untuk dokumentasi sistemnya sendiri, untuk KP Jarod Darakan juga belum memiliki sistem yang mendukung proses in- proses kerja internal, sehingga penulis tidak dapat melampirkan mengenai dokumentasi sistemnya. Oke, baik, masuk ke dalam kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan selama kegiatan magang di KP Jakarta Rekan, dapat disimpulkan bahwa kantor ini belum memiliki sistem informasi yang terstruktur dan terintegrasi dalam menjalankan operasional sehari-harinya. Proses-proses penting seperti pengolahan data klien, pencatatan timesheet, penghitungan payroll, serta permintaan dan pengiriman data dengan klien masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dan juga email pribadi. Ketiadaan sistem ini tidak hanya berdampak pada rendahnya efisiensi kerja, tapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administratif, duplikasi data, keterlambatan laporan, hingga lamanya pengendalian dokumentasi. Selain itu, KP Jaret juga belum memiliki dokumentasi sistem resmi baik berupa diagram alur, SP maupun panduan sistem yang semestinya menjadi landasan kerja baku dan pendukung digitalisasi proses kerja. Baik, masuk ke bagian terakhir untuk rekomendasi. Dari penulis, yang pertama akan merekomendasikan terkait dengan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi. Dengan membangun sistem berbasis web yang terdiri dari modul manajemen klien, portal pengiriman data, timesheet digital, serta modul payroll otomatis guna mendukung efisiensi dan akurasi bekerja, itu akan mempermudah operasional dari kantornya sendiri, sehingga segala sesuatu yang dilakukan itu by sistem dan tidak secara manual untuk menghindari terjadinya kesalahan penghitungan ataupun pengiriman data. Kemudian yang kedua itu meningkatkan keamanan dan juga aksesibilitas data. Untuk bagian ini tuh mengimplementasikan sistem keamanan data seperti enkripsi yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, kemudian pembatasan hak akses dan juga otentisasi ganda untuk menjaga kerahasiaan data klien dan dokumen audit. Kemudian yang terakhir itu ada melakukan evaluasi dan pengembangan sistem secara berkala. Sistem yang dikembangkan perlu dievaluasi secara berkala agar dapat terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kantor serta teknologi yang ada. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk HP Jarod sendiri itu belum memiliki sistem yang terpusat, sehingga uh, itu merupakan menjadi bahan yang bisa dievaluasi untuk bisa dikembangkan agar mempermudah dalam melakukan proses operasional baik secara internal maupun eksternal. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.